Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channelnya Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang asam lambung dan anxietis psikosomatis itu butuh berpikir memakai logika. Nah itu teman-teman ya, butuh berpikir dengan wajar. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran, kenapa sih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis itu harus bisa berpikir memakai logika gitu teman-teman ya. Nah makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham justru kalian bakalan bakalan cepat menangani gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis yang kalian derita sampai sembuh total. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja. Atau lebih minimalnya lagi, hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis, kenapa harus butuh berpikir dengan logika teman-teman ya. Kalau seandainya orang cuman terkena gangguan asam lambung saja teman-teman ya, ya mungkin kita tidak cukup berpikir dengan logika saja gitu teman-teman ya. Mungkin cukup kita biarkan saja juga, sebetulnya bakalan membaik dengan sendirinya, tanpa kita harus bisa berpikir dengan logika juga gitu teman-teman ya. Tengok kejadian dulu sebelum kalian dapat diagnosa dari dokter kalian. Dulu ketika ada begah, kemudian sakit perut, ulu hati terasa mengganjal gitu teman-teman ya. Kemudian ada mencret juga gitu teman-teman ya. Kalian tidak tidak berpikir dengan logika juga, kalian tidak mengalami cemas teman-teman ya. Tidak merasakan tidak nyaman gitu teman-teman. Biasa-biasa saja gitu teman-teman. Paling juga kalian berpikirnya itu ketika sedang mencret, wah sedang panas dalam. Itu saja teman-teman ya. Paling seputaran situ. Nah tetapi sekarang nih sedang terkena anxiety disorder teman-teman ya, ada asam lambung kemudian diikuti juga dengan anxiety disorder, kecemasan berlebih, ada ketakutan berlebih di situ teman-teman ya. Malah kitanya itu berpikirnya itu kemana-mana teman-teman ya, menimbulkan ketakutan. Ketika kita mencret, kenapa lagi nih perut gua nih, kok sekarang mencret lagi. Akhirnya ketika kalian tidak bisa berpikir dengan logika, akhirnya berpikirnya itu terlalu jauh. Wah, nah jangan-jangan nih perut gua nih udah hancur nih. Wah, ini jangan-jangan gua nih pasti mendekati kematian. Selalu saja seperti itu. Dan ketika kalian selalu berpikir ke arah-arah negatif teman-teman ya, tanpa disadari di situ akan menimbulkan ketakutan kalian itu semakin besar teman-teman ya. Nah itu, dan ketika ketakutannya semakin besar, sudah pasti cemas itu pasti hadir lagi teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxietis psikosomatis, berpikirnya itu ke arah-arah yang negatif teman-teman ya, ke arah-arah yang selalu saja tidak diinginkan, tentang kematian lah dan sebagainya. Nah itu teman-teman, dan
kebetulan hal-hal negatif itu belum tentu kita inginkan teman-teman, dan akhirnya ya kita mendapatkan apa ya, cemas hadir lagi gitu teman-teman ya, was-wasnya hadir lagi, gelisahnya hadir lagi, dan ketika cemas hadir, dampak-dampak yang lain atau efek-efek atau pengaruh-pengaruh dari cemas itu hadir juga buat badan kita teman-teman ya. Gemeteran iya ada, irama jantung kurang beraturan juga iya ada gitu teman-teman ya. Meriang tidak jelas itu ada, ngilu-ngilu bagian kulit terasa gemeteran, terasa ngilu nggak jelas gitu ada juga gitu teman-teman ya. Terasa panas bagian kulit, bagian badan itu ada juga. Pokoknya untuk dampak-dampaknya itu banyak teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, biar kalian tidak mengalami ketakutan, biar kalian itu tidak selalu berpikirnya ke arah jauh teman-teman ya. Kalian harus bisa berpikir wajar, harus bisa berpikir dengan logika juga teman-teman, biar kalian itu tidak mengalami ketakutan. Contoh kecil lah teman-teman ya. Ada kalanya nih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis takut mengkonsumsi makanan-makanan pantrangan walaupun sedikit saja. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan pantrangan teman-teman ya, kemudian sedikit saja gitu teman-teman, kalian mengalami ketakutan. Dan ketika kalian paksakan konsumsi makanan tersebut teman-teman, walaupun cuman sedikit teman-teman ya, cuman icip-icip doang gitu teman-teman ya, akhirnya ada sensasi hadir. Sensasi hadir, gemeteran hadir, lemasnya hadir, cemas lagi hadir, berpikirnya wah ini gara-gara makanan nih gue mau mati nih. Nah itu teman-teman ya. Nah padahal ketika kalian bisa berpikir logika gitu teman-teman, bisa berpikir wajar, kalau seandainya kalian salah makan teman-teman ya, walaupun itu cuman sedikit gitu teman-teman ya, padahal itu cuman sedikit ya. Salah makannya itu mungkin makanan pantrangan cuman icip-icip doang teman-teman ya. Kalian jangan pernah berpikir dengan apa ya, terlalu jauh gitu teman-teman ya. Wah ini jangan-jangan mendekati kematian, wah ini gara-gara makanan pantrangan. Tidak seperti itu teman-teman, logikanya makanan pantrangan kalau cuma sedikit itu tidak akan terjadi apa-apa teman-teman, apalagi tentang kematian tidak akan terjadi teman-teman, kecuali nih kalau seandainya kalian yang konsumsi itu racun teman-teman, walaupun sedikit itu bisa menyebabkan kematian teman-teman ya. Nah makanya berpikir logikanya ke sana teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu harus bisa memakai logika juga teman-teman ya. Ketika kalian sudah makan nih, sudah makan, kemudian tiba-tiba ada kelayangan. Karena untuk orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu ada kalanya mengalami sensasi kelayangan teman-teman ya. Ketika kelayangan, kalian berpikirnya, wah ini nih, jangan-jangan mendekati pingsan nih, jangan-jangan gua mati nih. Kalau seandainya kalian sudah makan teman-teman ya, kalian harus apa ya, harus tenang teman-teman. Itu tidak akan menyebabkan kematian teman-teman ya. Yang menyebabkan kematian, yang menyebabkan pingsan atau kematian itu kalau seandainya kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi setiap harinya. Dan itu bisa berlanjutnya itu apa ya, lama gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Kalau seandainya kalian sudah makan, sudah minum, sudah terisi lah, sudah mulai terpenuhi gitu kebutuhan untuk tubuhnya, kemudian ada kelayangan, ya itu wajar teman-teman ya. Wajarnya kenapa? Ya karena kebutuhan untuk tubuh kalian itu mungkin kurang terpenuhi. Nah itu teman-teman, jadi bukan menyebabkan pingsan teman-teman ya. Kalian itu sudah makan, sudah minum teman-teman ya, tidak akan pingsan teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu sangat membutuhkan sekali berpikir dengan wajar, berpikir memakai logika juga teman-teman, biar kalian itu ya tidak terlalu jauh berpikirnya. Dan kalau seandainya kalian tidak terlalu jauh berpikirnya, ketakutan itu tidak akan ada teman-teman ya. Biasanya untuk orang-orang yang terkena anxiety disorder teman-teman ya, itu biasanya berpikirnya itu terlalu jauh teman-teman ya, terlalu jauh ke hal-hal negatif, sehingga itu menciptakan ketakutan tersendiri teman-teman, dan akhirnya si cemas itu bakalan hadir terus teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dari mulai sekarang mari berpikir logika saja teman-teman ya. Dulu juga sebelum dapat diagnosa dari dokter itu kalian mengalami gangguan asam lambung, cuman kita itu nggak menyadarinya teman-teman ya. Nah sekarang kita mulai menyadarinya bahwa kita itu terkena gangguan asam lambung teman-teman ya, karena sudah dapat diagnosa dari dokter, karena kita sudah dicek ke dokter. Kata dokter ini cuman asam lambung saja. Nah itu teman-teman, tetapi kok rasanya aneh Pak, beda dengan yang dulu. Dulu itu saya nggak ada cemas, kembung iya mungkin dulu saya mengalami gitu kan teman-teman ya. Begah dulu juga mungkin saya ngalamin, kelayangan juga dulu pernah saya ngalamin, mungkin seperti itu teman-teman. Tetapi sekarang rasanya beda. Ingat teman-teman ya, kita ada anxiety disorder teman-teman ya, ada ketakutan berlebih yang mengikuti
Anxiety disorder itu dari mana? Dari trauma. Traumanya dari mana? Dari awal-awal saat kita terkena gangguan asam lambung, rasanya seperti mau mati. Nah itu teman-teman, nah tanpa disadari kejadian itu menjadi trauma tersendiri buat kita sampai sekarang. Nah itu teman-teman, sehingga ketika kita ada hal-hal negatif sedikit saja, kita itu pikirannya waspada teman-teman, selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbahaya. Jadi nih gue mati nih, wah ini jangan-jangan pertanda gue mati nih. Nah itu teman-teman, sadari saja bahwa kalian itu sekarang itu ada anxiety disorder yang mengikuti kalian setiap harinya teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian sudah menyadari ke sana, bisa menerima ke sana, oh iya ya, ini ada anxiety disorder. Anxiety disorder itu adalah ketakutan berlebih. Berarti hubungannya dengan mental. Berarti mental gua nih yang harus dibenahi. Nah itu teman-teman, gimana caranya supaya mentalnya itu mental baja. Jadi ketika kelayangan kita tidak ketakutan teman-teman ya. Sama kayak dulu kita kelayangan tapi kita mengalami tidak mengalami ketakutan. Ketika kita jongkok nih, duduk, kemudian kita berdiri, kan suka ada kelayangan ya, suka ada pusing gitu teman-teman ya. Tetapi dulu itu kita nggak khawatir teman-teman ya. Nah karena dulu itu mentalnya tidak terganggu teman-teman ya. Nah sekarang ketika kita ngobrol begini gitu teman-teman ya, berbicara dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain, tiba-tiba ada kelayangan walaupun sekarang misalkan sedang tertawa nih, sedang bercanda-canda dengan orang lain, kemudian ada kelayangan sedikit, kalian mengalami ketakutan dan akhirnya dirindukannya itu pulang. Waduh kelayangan lagi nih, akhirnya pulang lagi meratapi nasib lagi. Kenapa nih gua kelayangan lagi? Nah itu teman-teman, padahal dulu juga sering mengalami kelayangan teman-teman, tetapi dulu itu ya mentalnya mental baja teman-teman ya. Jadi kalian tidak terlalu dihiraukan teman-teman, tetapi sekarang nih mentalnya sedang mental tempe, ada kelayangan sedikit itu ya kadang kita mengalami ketakutan. Nah itu teman-teman, nah, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, gimana caranya nih supaya mental kita itu menjadi mental baja lagi? Nah salah satu caranya yaitu harus bisa berpikir dengan logika juga. Nah kita sekarang kelayangan, wajar sih sebetulnya teman-teman, mungkin gula darahnya sedang turun. Kenapa nih Pak setiap harinya itu gula darahnya turun? Ya wajar menurut saya kalau seandainya pencernaannya sedang error. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi juga, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita. Akhirnya ya wajar gula darah kita itu sedang turun, tidak stabil setiap harinya. Nah itu teman-teman, kemudian Pak saya itu makanannya sudah penuh nih, kan gitu ya. Kebutuhan tubuhnya itu merasa terpenuhi setiap harinya. Ya wajar juga kalau seandainya ada stres teman-teman ya, stresnya belum terkelola, masih berpikir tentang ini itu, tentang hal-hal yang berbahaya. Wajar kalau menurut saya kalau seandainya kalian masih stres ke arah sana, ya karena stres itu bisa menguras energi kita dengan cepat. Akhirnya ya kebutuhan untuk tubuh kita itu terkuras kembali teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, keterkaitannya ke sana. Jadi untuk hal apapun teman-teman ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus bisa berpikir dengan logika. Sebab kalau misalnya kalian tidak bisa berpikir dengan logika, nanti hal-hal yang di luar nalar juga gitu teman-teman, itu selalu dikait-kaitkan teman-teman ya. Contoh kecil burung kedasih tuh. Saya tuh dulu ya, ketika sebelum sebelum sembuh total dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika mendengarkan suara burung kedasih itu ya kadang mengalami ketakutan gitu teman-teman ya. Jadi berpikirnya itu wah ini jangan-jangan pertanda menjemput kematian saya. Dan ketika selalu berpikir seperti itu ya cemas hadir lagi, ketakutan lagi teman-teman. Dan ketika ketakutan gitu teman-teman ya, sensasi yang lain-lain itu hadir lagi, gemeteran hadir lagi, napas terasa agak sesak hadir lagi gitu teman-teman ya, irama jantung gak beraturan lagi. Pokoknya yang namanya ketakutan itu pasti hadir ya. Nah itu teman-teman, jadi dengan dampak-dampaknya juga hadir. Nah itu teman-teman, makanya usahakan ayolah untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus bisa berpikir logika untuk mengurangi rasa cemasnya, karena rasa cemas itu lahir dari pemikiran-pemikiran kita yang salah teman-teman ya. Ada sensasi sedikit saja hadir gitu teman-teman, kita berpikirnya langsung otomatis ke arah-arah negatif. Akhirnya di situ menjadi tidak nyaman dan rasanya juga semakin besar karena kitanya itu mengalami ketakutan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, ketika kalian sedang mengalami ketakutan teman-teman, ketika sedang cemas hadir teman-teman ya, usahakan kalian duduk tenang gitu teman-teman, usahakan harus rileks, serilek-rileknya teman-teman. Dan untuk saya pribadi dulu ketika cemas nih udah nanggung hadir teman-teman ya, yang harus dilakukan itu adalah duduk tenang,
usahakan rileks teman-teman ya. Kemudian tanamkan dalam pikiran kita itu bahwa kita itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kita itu bakalan baik-baik saja teman-teman ya. Kemudian bantu juga dengan minum air hangat pelan-pelan. Untuk saya pribadi dulu minum air hangatnya itu kadang suka dicampur dengan gula pasir teman-teman ya. Jadi 1 gelas besar itu saya kasih gula pasirnya itu 2 sendok teman-teman. Jadi minum pelan-pelan. Nanti ketika kitanya tenang, ketika kitanya rileks teman-teman ya, yang namanya cemas itu hilang teman-teman. Kemudian sensasi yang lain-lainnya, dampak-dampaknya juga hilang, kayak macam napas, nanti normal kembali teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika kalian cemasnya hadir, jangan pernah kalian berpikirnya itu terlalu jauh ke hal-hal yang berbahaya teman-teman, biar cemasnya itu nanti tidak akan membesar. Kalau seandainya kalian ketika cemas kemudian berpikirnya itu terlalu jauh, apalagi tentang kematian, maka si cemas itu bakalan semakin besar teman-teman ya. Nah itu, nah makanya usahakan rileks saja, rileks, tenang gitu teman-teman ya. Kemudian duduk yang nyaman, senyaman-nyamannya teman-teman ya. Kemudian tanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu bakalan baik-baik saja, karena memang pada dasarnya kalian itu bakalan baik-baik saja. Kemudian setelah menanamkan dalam pikiran seperti itu teman-teman ya, usahakan alihkan juga pemikirannya terhadap hal-hal yang menyenangkan teman-teman ya. Cari hiburan-hiburan, di YouTube itu banyak sekali hiburan teman-teman ya. Apapun yang membuat kalian senang, apapun yang membuat pikiran negatif itu teralihkan, lakukan saja. Nah itu teman-teman ya, sambil nonton, sambil minum air putih hangat pelan-pelan, air yang manis gitu teman-teman, nanti juga akan rileks dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, dan ketika sudah rileks, sudah nyaman, usahakan kembalikan lagi kehidupan kalian teman-teman. Dengan cara seperti apa? Beraktivitaslah, jangan terlalu berdiam diri di rumah, jangan terlalu murung teman-teman, karena ketika berdiam diri terus gitu teman-teman ya, itu tidak akan membangun kalian teman-teman, karena di situ tidak ada pelatihan. Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan psikosomatis semuanya butuh pelatihan teman-teman ya, termasuk di pemikiran, termasuk di perasaan, termasuk di aktivitas itu butuh latihan teman-teman. Di pemikiran nih butuh latihan, kita setiap harinya selalu berpikir tentang negatif teman-teman, apalagi tentang kematian teman-teman ya. Nah makanya usahakan dari mulai sekarang dilatih pikirannya itu ke hal-hal yang menyenangkan, biar pemikiran-pemikiran negatif itu nanti teralihkan. Nah itu teman-teman, termasuk di perasaan juga harus dilatih dari mulai sekarang. Lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, biar perasaannya itu terlatih menjadi bahagia kembali. Karena jujur untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, rasa bahagia itu hilang 100% hilang. Nah itu teman-teman, jangankan untuk tertawa terbahak-bahak teman-teman ya, tertawa senyum simpul saja, untuk saya pribadi nih teman-teman ya, dulu sulit sekali ya teman-teman. Jadi setiap harinya itu merasa perasaan itu nggak bahagia teman-teman ya, menderita terus. Nah itu teman-teman, nah makanya usahakan perasaan juga harus dilatih kembali. Dengan cara seperti apa? Melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, berpikir yang menyenangkan, melihat yang menyenangkan, mendengarkan yang menyenangkan, bahkan ucapan saja harus yang menyenangkan teman-teman ya. Jangan pernah kalian mengeluh terus terhadap orang lain, kalian mengadu terhadap orang lain, saya kok mengalami begini, kamu mengalami tidak. Ketika kalian sering mengeluh seperti itu tanpa disadari, ingatan tentang penyakit bakalan terus kalian teringat. Nah itu teman-teman, dan ketika kalian terus teringat dengan yang namanya penyakit, sensasi itu nggak akan hilang-hilang teman-teman ya. Jujur, gangguan asam lambung dan psikosomatis itu hilangnya dengan terlupakan. Nah makanya lupakan gangguan asam lambung dan psikosomatis itu teman-teman ya. Tapi Pak, saya itu nggak bisa melupakan gangguan asam lambung dan psikosomatis. Takutnya ini benar-benar gangguan yang berbahaya. Tidak teman-teman ya, gangguan asam lambung dan psikosomatis itu bukan gangguan yang berbahaya. Kalau seandainya gangguan ini berbahaya, mungkin dari kemarin-kemarin kalian sudah Nah itu teman-teman, mungkin dari kemarin-kemarin kalian sudah tidak ada di dunia ini. Nah itu teman-teman, sama dulu juga saya berpikir seperti itu. Ketika orang lain itu menyatakan bahwa nggak apa-apa, bahkan dokter juga yang bilang, Pak, Bapak itu nggak apa-apa, Bapak itu bakalan sehat, tetap aja itu perasaan itu tidak bisa dibohongi teman-teman ya. Saya mengalami ketakutan, takutnya ini berbahaya. Nah itu teman-teman, dan kemudian kesininya mulai menyadari ternyata memang betul gangguan asam lambung dan psikosomatis itu tidak berbahaya teman-teman. Nah, makanya usahakan dari mulai sekarang itu gimana caranya supaya gangguan asam lambung dan psikosomatis yang kalian derita itu terlupakan. Nah makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu, lakukan aktivitas yang menyenangkan, lakukan hobi-hobi yang menyenangkan, lakukan hal-hal yang membuat kalian bahagia teman-teman ya. Selebihnya kalian tetap konsisten dengan 3P-nya.
dengan tidak meninggalkan 3P-nya. Pola makannya tetap dijaga, pola hidupnya juga tetap dijaga, kemudian pola pikirnya juga tetap dijaga. Harus bisa berpikir wajar, jangan berpikir ke arah-arah yang terlalu jauh, ke arah-arah negatif. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis memang sangat butuh sekali berpikir logika biar kalian itu ketakutannya itu tidak terlalu dalam gitu teman-teman ya. Jadi ketika kalian ada sensasi, kalau seandainya kalian bisa berpikir dengan logika, nanti kalian juga bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Oh ini sekarang saya sedang kembung gitu teman-teman. Oh berarti itu dari gasnya berlebih. Gasnya berlebih itu dari mana? Ya dari makanan yang kurang cocok karena memang asam lambungnya sedang tidak normal. Nah itu teman-teman. Oh mungkin dari stres yang belum terkelola sehingga mempengaruhi asam lambung itu menjadi tidak normal. Caranya gimana? Benahi asam lambungnya. Dengan cara seperti apa? Menjaga makan, kemudian menjaga minum, menjaga stresnya juga. Nah itu teman-teman, kalau seandainya kalian bisa berpikir dengan logika, bisa berpikir dengan wajar. Tetapi kalau misalnya kalian tidak bisa berpikir dengan wajar, ketika kalian kembung, kalian berpikirnya kemana-mana. Kembung lagi nih, takutnya penyakit liver nih. Nah itu teman-teman, padahal sudah dicek, kalian cuma asam lambung. Cek dokter ini sudah asam lambung. Cek ke dokter yang lain asam lambung. Selalu saja seperti itu, masih tidak percaya juga. Karena kalian belum bisa berpikir dengan logika, belum bisa berpikir dengan wajar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya, semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensasi psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.